Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajarannya subbab penyelesaian SPLTP dengan determinan matriks. SPLTP maksudnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel dengan determinan matriks. Bentuk umum SPLTP adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 persamaan linear, A11X plus A12Y plus A13Z. Ini ralat ini sama dengan B1, B2, B3 ya. Ini belum tertulis, mohon maaf. Jadi ini bentuk persamaan linearnya. Kemudian bentuk matriksnya adalah kita pisahkan matriks koefisien dengan matriks variabel. Jadi kita pisahkan ini matriks koefisien dengan elemen-elemen adalah koefisien dari masing-masing variabel. Kita kalikan dengan matriks dengan elemen-elemen variabel X, Y, Z sama dengan, ini harusnya ada B1, B2, B3 ya. Sama dengan B1, sini B2, sini B3 ya. Sama dengan B1, B2, B3, yaitu sama dengan matriks konstanta dengan elemen-elemen bilangan konstanta. Dalam penyelesaian SPLTP dengan determinan matriks, maka untuk memperoleh nilai dari variabel X sama dengan dx per d, kemudian y, dy per d, z sama dengan dz per d, di mana d ini adalah nilai determinan dari matriks koefisien. Nah, ini matriks koefisien, kemudian ini adalah d nilai determinannya. Kemudian dx adalah nilai determinan dari matriks koefisien, di mana elemen-elemen pada kolom pertama A11, A21, A31 diganti dengan elemen-elemen pada matriks konstanta B1, B2, B3 untuk mencari dx. Kemudian dy yaitu determinan dari matriks koefisien, di mana elemen-elemen pada kolom kedua matriks koefisien diganti dengan, kalau di sini A1, 2, A22, A32, ini diganti dengan elemen B1, B2, B3, yaitu pada matriks konstanta. Kemudian dz berarti kita ganti dengan koefisien pada variabel z, yaitu pada kolom ketiga, diganti dengan elemen matriks konstanta B1, B2, B3. Ya, ini diganti. Yang kolom ketiga diganti A13, A23, A33 diganti dengan B1, B2, B3. Contoh misalkan soal berikut ya. Pergunakanlah aturan Cramer ya. Jadi determinan ini istilah lain adalah aturan Cramer untuk mencari solusi X, Y, Z berikut. X plus Y min Z sama dengan 5, 2X min 3Y plus 6Z sama dengan min 6, X plus 4Y min 3Z sama dengan 9. Nah, maka langkah pertama kita rubah ke dalam model matriks ya. Kita pisahkan yang bilangan koefisien adalah matriks tersendiri, kemudian dikali dengan elemen matriks variabel X, Y, Z sama dengan elemen matriks konstanta 5, min 6, 9. Langkah berikutnya, kita cari nilai D ya, yaitu determinan dari matriks koefisien. Kita bisa gunakan beberapa metode dalam penyelesaian determinan ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ada Saruskino, kemudian ada ekspansi baris dan kolom. Nah, di sini dalam hal ini yang
Ana pergunakan adalah ekspansi baris pertama ya. Menggunakan ekspansi baris pertama, kita lihat baris pertama 1, 1, min 1. Sama dengan, jadi kofaktor dikali dengan elemen pada, posisi elemen pada baris 1, kolom 1. Jadi 1 dikali dengan kofaktornya, yaitu dengan baris 1, kolom 1 dihilangkan. Ini baris 1, kolom 1, maka yang tersisa adalah min 3, 6, 4, min 3, kemudian dicari determinannya. Kemudian elemen berikutnya 1 ya. Di sini negatif. Kenapa negatif? Karena nilai kofaktornya adalah ganjil, yaitu letaknya adalah baris 1, elemen ini terletak pada baris 1, kolom 2. Ya, 1 tambah 2 itu bilangan ganjil, 3. Maka di sini negatif ya. Min 1 dipangkatkan ganjil, maka negatif. Negatif 1 ya. Kemudian dikali dengan minornya ya. Baris 1, kolom 2 dihilangkan, maka yang tersisa adalah 2, 6, 1, min 3. 2, 6, 1, min 3. Berikutnya, min 1 ya. Min 1 nggak berubah ya. Karena di sini nilai elemennya min 1, maka di sini juga min 1. Genap ya, posisi genap kan positif ya. Sementara di sini elemennya negatif, maka positif negatif dikali maka tetap negatif. Min 1 dikali dengan minornya ya, di mana elemen 1 ini terletak pada baris 1, kolom 3. Kemudian dihilangkan ya. Baris 1, kolom 3 dihilangkan, maka yang tersisa adalah 2, min 3, 1, 4. 2, min 3, 1, 4. Sama dengan 1 dikali determinannya, min 3 kali min 3, 9, dikurangi 4 kali 6, 24, min 1, 2 kali min 3, min 6, dikali 1 kali, dikurangi 1 kali 6, 6 ya, jadi dikurang 6. Min 1, 2 kali 4, 8, dikurangi 1 dikali min 3, min 3. Sama dengan 1 dikali min 15, min 1 dikali min 12, min 1 dikali 11. Sama dengan min 15 tambah 12 tambah min 11 sama dengan min 14. Kemudian nilai dx ya. Nilai dx di mana kita ganti kolom pertama dengan matriks elemen-elemen pada matriks konstanta. Ya, matriks konstanta adalah 5, min 6, 9. Kita ganti 1, 2, 1, kita ganti dengan 5, min 6, 9. Kemudian kita cari nilai determinannya. 5, baris 1, kolom 1 dihilangkan, min 3, 6, 4, min 3. Ini ganjil nilainya negatif 1, karena ganjil ya. Min 1, karena elemennya sini 1, kemudian dicari, dikali dengan minornya. Baris 1, kolom 2 dihilangkan, baris 1, kolom 2 dihilangkan, maka yang tersisa min 6, 6, 9, min 3. Min 6, 6, 9, min 3. Min 1 di sini elemennya min 1 tidak berubah. Dikali dengan minornya. Lihat di sini letaknya adalah baris 1, kolom 3. Ya, dihilangkan baris 1, kolom 3, yang tersisa adalah min 6, min 3, 9, 4. Min 6, min 3, 9, 4. Sama dengan 5, kita cari determinannya dikali silang ya. Min 3, 9, dikurangi 4, 6, 24. Min 1 dikali min 6, min 3, 18, dikurangi 9 kali 6, 54. Min 1 dikali min 6 kali 4, min 24, dikurangi 9 kali min 3, min 27. Sama dengan 5 dikali min 15, dikurangi 1, dikali min 36, dikurangi 1 kali 3. Sama dengan min 75 ditambah 36, min 11 sama dengan min 42. Maka nilai X-nya adalah X sama dengan dx per D. Min 42 dibagi min 14 sama dengan 3. Berikutnya kita cari nilai dari variabel Y. Kita kumpulan dulu dengan dy-nya. Karena D-nya sudah kita cari ya.
nilai D-nya yaitu adalah min 14 ya. Kita cari DY-nya. Berarti yang kita ganti adalah elemen-elemen pada kolom kedua ya. Elemen-elemen yang merupakan koefisien dari variabel Y kita ganti dengan elemen-elemen pada matriks konstanta yaitu 5, min 6, 9. Jadi 1, min 3, 4-nya pada kolom kedua kita ganti dengan 5, min 6, 9. Yang lain sama ya. Kita cari nilai determinannya. Sama ini dengan menggunakan ekspansi baris pertama. Baris pertama 1, 5, min 1 ya. Jadi kofaktor kita kali dengan elemennya pada posisi tersebut ya. 1 kita kali dengan minornya. Ini nilainya positif karena genap ya. Baris 1 kolom 1. 1 tambah 1 2 genap. Jadi di sini nilai kofaktornya positif. Baris 1 kolom 1 kita hilangkan ya. Baris 1 kolom 1 kita hilangkan, maka yang tersisa adalah min 6, 6, 9, min 3. 1, min 6, 6, 9, min 3. Berikutnya 5, min 5 karena dia posisinya adalah, posisi baris dan kolomnya adalah ganjil ya. Baris tambah kolom ganjil. Baris 1 ditambah kolom kedua. 1 tambah 2, 3 ganjil, jadi nilai kofaktornya negatif ya. Elemennya 5 dikali dengan minornya. Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 dihilangkan. Baris 1 kolom 2 dihilangkan, maka yang tersisa adalah 2, 6, 1, min 3. 2, 6, 1, min 3. Elemen berikutnya min 1. Min 1 nggak berubah ya. Min 1 dikali dengan minornya, letaknya adalah baris 1 kolom ketiga dihilangkan. Baris 1 kolom 3 dihilangkan, yang tersisa adalah 2, min 6, 1, 9. 2, min 6, 1, 9. Sama dengan 1 dikali dengan determinannya, min 6 kali min 3, 18 dikurangi 9 kali 6, 54. Min 5 dikali dengan determinannya, 2 kali min 3, min 6 dikurangi 1 kali 6, 6. Min 1 dikali 2 kali 9, 18 dikurangi 1 kali min 6, min 6. Sama dengan 1 dikali min 3, 6 dikurangi 5 dikali min 12 dikurangi 1 dikali 24. Sama dengan min 36 ditambah 60 dikurangi 24 sama dengan 0. Sehingga nilai variabel Y adalah DY per D. DY-nya 0, D-nya sudah kita cari sebelumnya adalah min 14. 0 dibagi min 14 sama dengan 0. Berikutnya untuk variabel Z, ya, maka kita cari terlebih dahulu DZ. Di mana DZ adalah elemen-elemen pada kolom ketiga yang merupakan koefisien dari variabel Z kita ganti dengan elemen pada matriks konstanta yaitu 5, min 6, 9. Sebelumnya min 1, 6, min 3 kita ganti dengan yang kolom ketiga kita ganti dengan elemen-elemen pada matriks konstanta 5, min 6, 9. Kemudian kita cari determinannya. Sama dengan menggunakan ekspansi baris pertama ya. Boleh dicoba dengan metode lain ya. Bisa ekspansi baris kedua, kolom 1, kedua, ketiga ya. Maka hasilnya akan sama ya. Ya sama ya. 1 ini elemen 1 baris 1, elemennya 1 kita kali dengan minornya. Baris 1 kolom 1 dihilangkan, tersisa adalah min 3, min 6, 4, 9. Elemen berikutnya 1, ini min 1 karena ganjil ya. Dikali dengan minornya, baris 1 kolom 2 ya, karena letaknya di sini adalah baris 1 kolom 2 dihilangkan ya. Baris 1 kolom 2 dihilangkan, yang tersisa adalah 2 min 6 1 9. 2 min 6 1 9. Elemen berikutnya adalah plus 5 ya. Plus 5 nilainya plus karena dia genap. Genap posisinya baris 1 kolom 3. 1 tambah 3 itu 4. Min 1 dipangkatkan 4, maka hasilnya positif. Dipangkatkan bilangan genap, maka positif. 5 dikali dengan minornya.
Posisinya adalah baris pertama kolom ketiga dihilangkan. Baris pertama kolom 3 dihilangkan, maka yang tersisa 2 min 3, 1, 4. 2 min 3, 1, 4. Sama dengan 1 dikali dengan determinannya min 3 kali 9, min 27. Dikurangi 4 kali min 6, min 24. Min 1 dikali dengan determinan 2 kali 9, 18. Dikurangi 1 kali min 6, min 6. Ditambah 5 dikali determinan dari 2 kali 4, 8, dikurangi 1 kali min 3, min 3. Sama dengan 1 min 3. Ini min 27 ditambah 24 ya. Banyakan negatifnya ya, sehingga hasilnya negatif. Min 27 tambah 24 jadi min 3. Berikutnya min 1 kali 24 ditambah 5 kali 11. Sama dengan min 3, min 24 ditambah 55 sama dengan min 28. Maka nilai dari variabel Z adalah dz per d sama dengan min 28, dz-nya min 28, d-nya min 14. Min 28 dibagi min 14 sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaian dari SPLTP ini adalah 3, 0, 2. Nilai X adalah 3, Y adalah 0, Z adalah 2. Kemudian untuk soal kontekstual ya, soal dalam bentuk cerita. Maka kita pahami betul-betul maksud dari soal tersebut. Sebuah segitiga sembarang mempunyai sudut terbesar 5 derajat lebih besar dari 3 kali sudut terkecil. Sudut kedua terbesar atau sudut tengah adalah 25 derajat lebih besar dari sudut terkecil. Tentukan ketiga sudut dalam segitiga tersebut. Langkah-langkahnya adalah kita misalkan sudut terkecil adalah X, sudut tengah adalah Y, sudut terbesar adalah Z. Kemudian kita rubah kontekstual ini ke dalam bentuk persamaan linear dengan 3 persamaan. Nah, kita perhatikan di sini adalah disebutkan bahwa sudut terbesar adalah 5 derajat lebih besar, berarti 5 ditambah 3 kali sudut terkecil. Sudut terkecil adalah X, berarti Z sama dengan 5 tambah 3X. Nah, ini ada 3 persamaan ya, supaya nanti seragam, ini kita rubah. Nilai konstantanya ada di sebelah kanan, yang lain adalah sebelah kiri. Jadi 3-nya kita pindahkan ke kiri jadi min 3. Ya, Z-nya tetap di kiri ya. Min 3X tambah Z sama dengan 5. Persamaan berikutnya kita pahami disebutkan bahwa sudut kedua terbesar, berarti sudut tengah-tengah sudah kita misalkan adalah Y, berarti Y sama dengan adalah 25 derajat lebih besar, berarti 25 ditambah sudut terkecil. Sudut terkecilnya adalah X, berarti 25 tambah X. Ya, supaya seragam ya, kita pindahkan X-nya ke ruas kiri. Ya, supaya nanti ada 3 persamaan yang seragam ya. X-nya kita pindahkan sebelah kiri, 25-nya tetap di kanan. X pindah jadi min X ditambah Y sama dengan 25. Nah, persamaan ketiga, walaupun di sini tidak disebutkan ya, kita ketahui dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa jumlah ketiga sudut dari segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga kita rubah ke dalam bentuk persamaan linear. Sudut pertama, sudut terkecil, sudut tengah, sudut terbesar. X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Langkah berikutnya kita rubah ke dalam bentuk model matriks, di mana kita pisahkan antara nilai koefisien, kita pisahkan dengan bentuk matriks tersendiri, yaitu min 3. Ini nggak ada Y-nya, berarti Y-nya 0, Z-nya 1. Kemudian min X berarti min 1, Y 1. Tidak ada Z-nya, berarti Z-nya 0. Persamaan berikutnya X berarti 1X, Y 1Y, 1 di sini. Koefisiennya Z berarti koefisiennya 1. Dikali dengan
matriks elemen variabel ya, yaitu X, Y, Z. Sama dengan matriks konstanta dengan elemen bilangan konstanta 5, 25, 180. Langkah berikutnya, kita kumpulkan nilai D. Kita tentukan dulu nilai D, yaitu adalah nilai determinan dari matriks koefisien. Ini kita cari dengan sama seperti sebelumnya, bisa dengan sarus Kino, atau ekspansi baris dan kolom. Bisa ekspansi kolom pertama, bisa ekspansi kolom ketiga, bisa. Nah, yang Anda gunakan di sini adalah ekspansi baris pertama ya. Karena di sini lebih ringkas, karena angka 0 ini kan nggak ngaruh ya, jadi nggak Anda pakai ya. Jadi langsung min 3, kita kali dengan posisi minornya, min 3, baris 1, kolom 1 dihilangkan, tersisa adalah 1, 0, 1, 1. Kemudian elemen berikutnya 0, karena nggak ngaruh kalau dikali 0, maka langsung gunakan 1 ya, elemen 1, jadi langsung plus 1. Dikali dengan minornya, yaitu posisinya baris 1, kolom 3. Baris 1, kolom 3 dihilangkan. Yang tersisa adalah min 1, 1, 1, 1 ya. Baris 1, kolom 3 dihilangkan, maka yang tersisa adalah min 1, 1, 1, 1. Sama dengan min 3 dikali dengan determinan ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kurang 0. Ditambah 1 dikali min 1 kali 1. Min 1 dikurangi 1 kali 1, 1. Sama dengan min 3 kali 1, min 3. 1 dikali min 2, min 2. Min 3, min 2 sama dengan min 5. Kemudian nilai dx. Dx berarti koefisien elemen matriks yang mengisi koefisien variabel X, yaitu kolom pertama diganti dengan elemen pada matriks konstanta 5, 25, 180. Awalnya min 3, min 1, 1 ya. Kolom pertamanya diganti dengan elemen pada matriks konstanta 5, 25, 180. Yang selebihnya sama ya. Sama ini dengan menggunakan ekspansi pada baris pertama. 5 dikali dengan minornya, baris 1, kolom 1 dihilangkan, yang tersisa 1, 0, 1, 1. Langsung ditambah 1 karena ini nilainya 0 ya, jadi langsung tambah 1. Ini bilangan genap jadi positif ya, ditambah. Baris 1, kolom 3, 1 tambah 3 itu genap, jadi nilainya positif. Dikali dengan minornya ya, baris 1, kolom 3 dihilangkan, baris 1, kolom 3 dihilangkan, yang tersisa 25, 1, 181. 25, 1, 181. Sama dengan 5, 1 kali 1, 1, dikurangi 1 kali 0, 0, ditambah 1, 25 kali 1, 25, min 180 kali 1, dikurangi 180 kali 1. Sama dengan 5 dikurangi 155, sama dengan min 150. Maka nilai dari variabel X adalah dx per D, sama dengan min 150 dibagi min 5, sama dengan 30. Satuannya derajat, 30 derajat. Berikutnya untuk sudut tengah, yaitu variabel Y ya. Kita tentukan dulu DY, nilai DY. Berarti kolom elemen-elemen pada kolom kedua yang diisi oleh koefisien untuk variabel Y, kita ganti dengan elemen-elemen pada matriks konstanta. Jadi kolom 2 ini adalah mengganti dari elemen 011 ya. Kolom kedua 011 kita ganti dengan elemen pada matriks konstanta 5, 25, 180. Kemudian kita cari nilai determinannya. Nah, untuk ini yang Anda pakai adalah ekspansi pada kolom ketiga ya. Ini adalah ekspansi pada kolom ketiga karena di sini ada 0 sehingga lebih ringkas caranya ya. Jadi dari 1 langsung 1, 0-nya nggak dipakai ya. Ekspansi pada kolom ketiga. Jadi mulainya dari sini, dari 1 ya. Yaitu pada baris 1, kolom 3 ya. Nilai elemennya 1, minornya berarti baris 1, kolom 3 kita hilangkan. Yang tersisa adalah min 1, 25, 1, 180.
min 1, 25, 1, 180. Elemen berikutnya 0, ini nggak ngaruh, nggak dipakai, langsung ke 1 ya. Letaknya adalah baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3 nilainya genap ya. Kalau dijumlahkan baris dan kolomnya genap. 3 tambah 3, 6, maka nilai kofaktornya adalah positif. 1 dikali dengan minornya. Ya, minornya baris 3 kolom 3 dihilangkan. Baris 3 kolom 3 dihilangkan, maka yang tersisa adalah min 3, 5, min 1, 25. Min 3, 5, min 1, 25. Sama dengan 1 dikali determinannya, min 1 kali 180. Min 180 dikurangi 1 kali 25, 25. Ditambah 1 dikali determinan dari min 3 kali 25, min 75. Dikurangi min 1 kali 5, min 5. Sama dengan 1 dikali min 205 ditambah 1 dikali min 70 sama dengan min 275. Maka nilai variabel Y adalah dx per d, di mana dy-nya adalah min 275, kemudian nilai d-nya adalah min 5 sama dengan 55 derajat. Berikutnya untuk variabel z terlebih dahulu kita tentukan dz. Dz berarti elemen-elemen pada kolom ketiga kita ganti dengan elemen-elemen pada matriks konstanta, yaitu 5, 25, 180. Sebelumnya 1, 0, 1, yang kolom ketiga diganti dengan 5, 25, 180, yaitu elemen pada matriks konstanta. Kita gunakan, di sini yang digunakan adalah ekspansi baris pertama, ya, karena dia lebih ringkas. Ada nilai nolnya sehingga hanya menggunakan dua suku, yaitu min 3 dan 5. Min 3, elemennya min 3, kemudian dikali dengan minornya, posisinya baris 1 kolom 1 dihilangkan ya. Baris 1 kolom 1 dihilangkan, tersisa adalah 1, 25, 1, 180. Ditambah, ini 5, posisinya genap, jadi plus 5. Dikali minornya, yaitu baris 1 kolom 3 dihilangkan, baris 1 kolom 3 dihilangkan, maka yang tersisa adalah min 1, 1, 1, 1. Sama dengan min 3 dikali determinannya, 1 kali 180, 180, dikurangi 1 kali 25, 25. Ditambah 5, dikali determinannya, min 1 kali 1, min 1. Dikurangi 1 kali 1, 1. Sama dengan min 3, 180 kurang 25, 155. Ditambah 5, min 1, min 1, min 2. Sama dengan min 465 dikurangi 10 sama dengan min 475. Sehingga nilai Z-nya adalah dz per d sama dengan min 475 dibagi min 5 sama dengan 95 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari permasalahan matriks berikut adalah X-nya 30 derajat, yaitu sudut terkecil adalah 30 derajat, sudut tengah-tengah adalah 55 derajat, dan sudut terbesar adalah 95 derajat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ini ada latihan soal, silakan dicatat atau bisa langsung di screenshot dan tentunya dikerjakan. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.